Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Novi dengan NIM 200002057. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen humas, yang mana materinya ialah kegiatan public relation dan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang public relation, yang mana dosen pengampu mata kuliah ini ialah Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu kegiatan public relation. Kegiatan public relation ini ialah mencapai tujuan lembaga demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak ataupun perantara dari lembaga terhadap publiknya, atau peranannya sebagai juru bicara organisasi secara menyeluruh. Public relation adalah mereka-mereka yang mempunyai kegiatan dalam konteks komunikasi, yang mana mengkomunikasikan semua hal, kebijakan, ataupun segala sesuatu yang dimiliki dan memang sangat dengan berbagai simbol yang dimanfaatkan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Dan yang paling penting dari kegiatan praktisi PR ini ialah membuat proposal, artikel, menulis untuk presentasi, menulis berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers ataupun dan sebagainya. Apakah dalam bentuk berita atau memang mempublish hasil karya atau produksi dari lembaga tersebut. Baiklah, yang selanjutnya, menurut Ruslan, main activity dari praktisi PR ini setidaknya terdapat 3. Yang pertama yaitu sebagai komunikator, yang mana PR officer atau praktisi PR seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung maupun secara tidak langsung. Apakah menggunakan media atau sarana ataupun lewat event tertentu, atau memang melalui jumpa pers, dewan pers, ataupun dengan iklan. Namun, pada prinsipnya, semua hal ini membutuhkan jiwa komunikasi, karena PR akan mendesain berita tersebut agak ada namun pada prinsipnya abang deh, ditunggu tulis deh. Namun, pada prinsipnya semua ini membutuhkan jiwa komunikasi, karena yang akan mendesain berita tersebut ialah PR itu sendiri. Artinya, mereka berperan sebagai person spoken. Adapun main activity yang kedua ialah sebagai backup management, yang mana PR harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki lembaga, berapapun beratnya, seperti manajemen, promosi, marketing, ataupun kegiatan operasional lainnya yang memang harus dilakukan dalam rangka mempromosikan produk, jasa, ataupun lembaga secara keseluruhan. Dan yang paling utama ialah sebagai positive image. Yang positive image ini ialah main activity yang ketiga, yang mana PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya. PR harus mampu menjadi pencipta, yang mana mereka harus mampu menciptakan citra positif ataupun image positif dalam rangka membangun reputasi sebuah lembaga, masuk penghargaan ataupun target-target dari lembaga yang dimaksud, sehingga di tangan mereka lah baik buruknya atau berkembangnya sebuah lembaga tersebut. Jadi, tugas PR ini sangat banyak.
Makanya, seorang PR ini merupakan pemegang keputusan tertinggi, yang mana kedudukannya sama dengan pimpinan. Karena tugasnya mulai dari menginterpretasikan, menganalisis, kemudian evaluasi, dan pada akhirnya harus mampu merekomendasikan kepada manajemen untuk akhirnya bisa dirumuskan sebagai suatu kebijakan sehingga menjadi data empirik. Baiklah, yang selanjutnya ialah tugas PR Officer ataupun praktisi PR. Yang pertama yaitu menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang mana seorang PR harus mengumpulkan data empirik dan pada akhirnya harus membuat suatu kebijakan. Yang kedua, mempertemukan kepentingan lembaga dengan publik. Yang mana tugas ini sangat berat karena mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati dan menghargai, yang mana keduanya harus sama-sama terlaksanakan, sehingga yang satu bisa menerima dan yang lainnya bisa memberi. Kemudian tugas yang ketiga ialah mengevaluasi berbagai program lembaga yang berkaitan dengan publik secara langsung. Tugas di sini mengisyaratkan kedudukan PR yang sangat tinggi dan luas. Karena seorang PR harus mampu mengevaluasi berbagai lembaga yang berkaitan dengan publik, yang mana harus dimunculkan suatu kebijakan yang nantinya dapat memunculkan citra pada lembaga itu tersebut. Yang kedua ialah aktivitas PR. Yang pertama ialah komunikasi, yang mana sama-sama kita ketahui proses komunikasi ini ialah proses sederhana dalam pertukaran ide, pesan, baik melalui visualisasi maupun tulisan, maupun secara verbal ataupun non-verbal. Yang kedua adanya publisitas. Maksud di sini ialah diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa melalui media tertentu, tanpa menggunakan bayaran untuk meningkatkan minat publik. Kemudian yang ketiga, promosi. Promosi di sini ialah aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk dari publik atau terhadap yang ingin dipublish. Kemudian yang keempat ialah proses agent, bisa dimanfaatkan melalui self-news stories. Yang kelima, integrated marketing, yang mana PR adalah seorang pendukung pemasaran. Yang keempat, manajemen isi. Yang ketujuh, manajemen krisis. Yang kedelapan, public information officer, yang mana PR adalah sebagai seorang yang menyimpan informasi ataupun yang mengumpulkan informasi tersebut. Yang kesembilan, lobbying, artinya mewakili lembaga dalam politisi dalam menentukan kebijakan dan undang-undang dasar. Yang kesepuluh, community relation, yang mana seorang PR memantapkan hubungan organisasi dengan masyarakat ataupun lembaga secara umumnya. Dan yang terakhir ialah memantapkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang PR. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang PR ini yaitu yang pertama, harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki keanekaragaman budaya, karakter, pendidikan, bahasa, dan yang lainnya. Di sini, praktisi PR dituntut memiliki kemauan dan kemampuan terhadap perusahaan dengan memahami serta bersikap toleransi, meskipun hatinya menolak kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi seorang penakut ataupun penjilat. Karena tugasnya real untuk menjaga hubungan baik sehingga citra lembaga juga akan baik. Yang kedua ialah kemampuan komunikasi. Yang mana seorang PR ini harus mampu menjelaskan segala sesuatu yang dengan jernih, dengan jelas, lugas, sederhana, baik tulisan maupun
tulisan, ataupun bahkan menggunakan media-media secara visual. Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Hal ini tentunya menutup satu kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Jadi, seorang praktisi PR ini adalah planner yang handal dalam sebuah lembaga. Yang ketiga ialah yang keempat, memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun kehidupan pribadinya. Kemudian yang kelima, memiliki imajinasi. Seorang PR adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga ia mampu menulis naskah, membuat video terkait produk, menyusun rencana, dan menentukan berbagai macam cara yang sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh publik bahwa PR ini bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, yang selanjutnya kemampuan mencari tahu, yang mana PR bisa mencari tahu pada insting yang sangat peka. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang sangat luas, dituntut untuk serba tahu dan dekat dengan siapapun dan kalangan manapun. Kemudian yang terakhir ialah mampu melakukan penelitian dan mampu mengevaluasi. Mampu mengevaluasi di sini mampu mengevaluasi dari satu kondisi yang punya kaitannya dengan image suatu lembaga, kemudian didesain untuk dibawa ke lembaga sehingga menghasilkan keputusan yang bijak. Baiklah, sampai di sinilah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya meminta kritik yang mendukung dari teman-teman semuanya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.